Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 22 April 2021 dalam Pekan Paskah yang ketiga. Bersama saya, Pastor Marcel Rototandung. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh merenungkan sabda-Mu ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa akan datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang telah datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudariku, ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, biasanya kita merasa gembira, bahkan bahagia. Apalagi kalau hadiah itu datangnya dari orang yang sangat kita hargai, sangat kita hormati. Kebahagiaan kita pasti jauh lebih besar. Itulah juga yang dikatakan dari Injil, khususnya Yohanes bab 6 ayat 44, bahwa untuk dapat percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus sebagai utusan Allah, kita butuh tarikan dari Allah. Allah yang menarik kita untuk dapat datang kepada Yesus. Ditarik oleh Allah berarti kita dipilih khusus oleh Allah, dikaruniai iman oleh Allah. Karunia iman ini bukan karena usaha pribadi, tetapi karena rahmat cuma-cuma dari Tuhan, pilihan cuma-cuma dari Tuhan. Hal itu sangat tegas dikatakan oleh Petrus dalam suratnya 1 Petrus bab 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa yang dipilih khusus, bangsa terpilih, umat Allah, imamat rajani. Jadi mengimani Yesus adalah karena pilihan, karena karunia khusus dari Allah, dan itu perlu kita syukuri. Hal yang kedua, untuk dapat datang kepada Yesus, kita perlu membuka hati. Membuka hati berarti kita mesti percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, Yesus adalah jalan kehidupan dan kebenaran bagi kita. Yesus sendiri menegaskan hal itu dalam Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk memperoleh keselamatan dan sampai kepada rumah Bapa di surga, kita mesti melalui Yesus sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan. Maka kita bersyukur untuk sampai pada Yesus kita dikaruniai iman, dan untuk memperoleh keselamatan kita melalui Yesus Kristus.
Poin yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah bahwa mengimani Yesus, percaya kepada Yesus, berarti kita mau sungguh menerima Yesus sebagai roti hidup. Roti hidup yang datang atau turun dari surga, yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang menerima atau menyantap roti hidup ini. Hal itu juga ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini, khususnya Yohanes 6 ayat 51. Di sana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi tidak ada jalan lain. Kita mesti menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai roti hidup. Dan kita harus menerima atau menyantap roti hidup ini demi keselamatan kita. Itulah yang kita wujudkan atau kita ungkapkan melalui sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi, yang setiap hari dapat kita rayakan atau dapat kita terima Yesus sebagai roti hidup, Yesus sebagai keselamatan kita. Semoga kita semakin bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, dan berani mewartakan sukacita ini kepada sesama melalui panggilan hidup kita masing-masing. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur kami sampaikan kepadamu atas Yesus Putramu sebagai roti hidup yang menjamin keselamatan jiwa kami. Semoga kami setia, taat, dan tetap mencintai Putramu Yesus sebagai jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.